Belakangan ini di media sosial muncul pernyataan-pernyataan yang menantang fondasi iman Kristen. Salah satunya adalah Paulus itu pendiri agama Kristen dan ajarannya berbeda dengan Yesus. Narasi seperti ini sering disampaikan secara yakin dengan gaya akademis dan argumen seolah kritis. Sehingga banyak orang percaya jadi bertanya-tanya, apakah betul Paulus membuat agama baru? Kesannya ajarannya tentang anugerah, iman, dan gereja masa kini seperti berbeda dengan pengajaran Yesus di Injil. Tapi benarkah demikian? Apakah Paulus menyimpang atau justru menjalankan amanat Kristus sampai ke ujung bumi? Ya, dalam episode ini kita akan meluruskan pemahaman tentang peran Paulus dalam gereja mula-mula agar iman kita semakin kuat dan tidak mudah tergoncang oleh narasi-narasi yang menyesatkan. Sebelum kita mulai, tentu saja kami beri kesempatan bagi Anda. Jika Anda saat ini membutuhkan dukungan doa, Anda ingin curhat, Anda butuh teman curhat, hubungi nomor teleponnya ada di layar saat ini 0811 99 14 240. Atau Anda bisa hubungi melalui WhatsApp di 0822 1500 2424. Karena di sana sudah ada orang-orang yang dengan tulus siap menerima telepon, mendengar curhat, ya, sehingga Anda semakin dikuatkan. Karena kita percaya bahwa kalau kita bergandengan tangan kita jadi kuat, ya. Dan saat ini kita akan berbincang dengan narasumber yang begitu spesial. Anda pasti sudah mengenal beliau. Romo Episkop Daniel Bambang Dwi Biantoro PhD, pendiri Gereja Ortodoks Indonesia atau GOI dan Uskup Ortodoks Indonesia pertama. Wow, kalau saya boleh tepuk tangan, saya pengen tepuk tangan ini untuk beliau, ya. Iya, kita sapa dulu. Shalom Romo Daniel. Shalom, shalom. Terima kasih atas undangannya. Kami yang terima kasih. Langsung kita straight to the point, kita ngobrol-ngobrol sama Romo ini kan sekarang lagi di Manado nih. Jadi sibuknya luar biasa. Di media sosial nih Romo, kan ramai tuh yang menyebut Paulus inilah itulah. Salah satunya adalah narasi pendiri agama Kristen. Silahkan, menurut Anda apa yang menyebabkan pandangan ini muncul dan ini sebenarnya tuh bagaimana? Karena biasanya yang mengatakan itu adalah para polemikus Muslim ya. Dan di dalam agama Islam narasinya adalah semua nabi itu beragama Islam. Dan semua nabi itu ajaran utamanya adalah tentang tauhid. Nah, ketika mereka membaca perjanjian baru, terutama tulisan-tulisan Paulus, yang menjadi narasi dan menjadi beban pemberitaannya itu bukan masalah tauhid. Karena apa? Karena tauhid itu kan sudah dikenal orang Yahudi. Beda dengan orang-orang Arab yang tidak mengenal Tuhan yang satu. Mereka menyembah banyak dewa waktu itu. Sehingga yang menjadi berita utama dari nabi yang muncul di tengah Arab ini adalah tentang tauhid. Tapi kalau Paulus mengajarkan tauhid, apa gunanya? Taurat sudah ada. Dan setiap sahabat Taurat dibaca di tengah-tengah sinagoga dan di bait Allah yang menekankan tentang tauhid. Nah, dikarenakan narasi yang ada di dalam agama yang dipeluk oleh para polemikus itu berbeda dengan berita-berita yang dilakukan oleh Paulus, maka bukannya narasinya itu yang direnungkan, tetapi Paulus yang lebih mudah, Paulus yang dituduh merombak ajaran para nabi, sebab di dalam Alkitab tidak ada ceritanya nabi beragama Islam itu. Iya, iya. Jadi kita luruskan dulu satu-satu. Berarti kalau ada pertanyaan, apakah benar nabi itu memang sebenarnya beragama Islam? Itu tidak. Tidak ada kan? Iya. Dan tidak ada itu. Iya. Nama Islam pun tidak disebutkan. Betul. Dan pandangan ini muncul karena memang mereka tidak bisa menerima dan memahami masa perjanjian baru ketika mereka tidak menemukan narasi keyakinan mereka dalam Alkitab kita. Oke. Sebagai orang Kristen, pengguna sosial media, kita kan harus bijak ya. Kalau menurut Romo, apa sih yang harus dilakukan gitu sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya? Dilakukan apa?
Sebagai orang Kristen kan kita sering menggunakan sosial media hari-hari ini. Nah, ketika bermunculan narasi-narasi seperti itu, kita harus bagaimana bersikapnya, Romo? Ya kita menjelaskan seperti yang dilakukan saat ini, menjelaskan apa sih sebenarnya yang menjadi keyakinan Kristen tentang iman Kristen itu sendiri, dari mana asal usulnya, apakah betul Paulus yang mengarang agama Kristen, ya seperti ini. Makin banyak informasi, makin orang tercerahkan, makin tidak mudah tergoyahkan. Ya, itu sebabnya kami juga menyarankan untuk rekan-rekan semuanya jangan pernah pindah channel, tetap saksikan Cahaya Bagi Negeri akan memberikan cahaya informasi, membuat semuanya terang benderang. Nah, masuk kepada asal-usul. Saulus awalnya menjadi Paulus. Sebagai seorang Farisi ini kan Paulus ya, waktu masih bernama Saulus kan menganiaya jemaat pengikut Kristus gitu. Kalau ada yang bertanya, kalau begitu ada nggak titik baliknya nih yang mengubah hidupnya? Katanya sebentar Saulus, sebentar Paulus. Jadi yang benar yang mana? Saulus itu nama bentuk Ibrani. Karena dia juga adalah warga negara kerajaan Romawi. Sebab negara Israel waktu itu berada di kekuasaan Romawi. Dia juga punya nama Romawi. Sepertilah saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa di Indonesia. Di keluarga mungkin punya nama Tionghoanya, ya kan? Iya. Tapi dia punya nama Indonesianya, gitu kan? Dan biasanya nama Tionghoa itu dikenal di antara saudara-saudara yang sekeluarga, yang seetnis. Untuk orang luar, ya pakai nama Indonesianya, kan gitu, sama dengan Paulus gitu. Iya. Tapi yang membedakan adalah pada saat sudah menjadi Paulus, itu adalah ada satu momen titik balik yang mengubah hidupnya. Ketika dia sedang menganiaya, coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ketika dia sedang getol-getolnya menganiaya yang dianggap sekte baru ini, yaitu Kristen, dia sebagai seorang yang sangat fanatik dengan agamanya, dia tidak ingin bahwa agama Yahudi dikacaukan dengan munculnya sekte ini. Maka dia berusaha untuk memusnahkan, bukan karena benci, tetapi karena dia menganggap itu membela agama, itu berbakti kepada Allah. Nah, akhirnya dia mendapat surat dari Sanhedrin. Sanhedrin itu seperti majelis ulama Yahudi di zaman itu, MUY gitu ya, kalau menggunakan istilahnya. Itu dia diberi surat izin untuk melakukan penganiayaan sampai ke Damaskus di Syria. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, itu nama iman Kristen awalnya itu jalan Tuhan. Ya, atau bahasa Yunaninya odos. Jadi nama Kristen itu dimunculkan kemudian oleh masyarakat karena para pengikut jalan Tuhan itu sering menyebut dirinya pengikut Kristus. Dari kata Kristus itulah muncul kata Kristianos, artinya para pengikut Kristus. Jadi nama Kristen itu bukan dikarang Paulus atau siapa, itu masyarakat yang akhirnya menyebut begitu gitu loh, ya. Nah, ini awalnya namanya adalah jalan Tuhan. Terus ayat 2, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Terus dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan
karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ini titik baliknya. Ya tidak merenung-renung ingin jadi orang Kristen, malah menganiaya. Di tengah-tengah penganiayaan itulah dia mendapat penglihatan penampakan Kristus di tengah jalan itu. Jadi perjumpaan Dari spiritual situ, secara pribadi ya? Ya gimana? Perjumpaan Gimana? spiritual secara pribadi dengan cahaya Kristus itu baru dia. Ya, betul, ya. Jadi dia tidak pernah merancang-rancang ingin ikut Kristen atau ingin mengarang agama Kristen. Enggak, bencinya luar biasa gimana mau mengarang-arang ajaran Kristen. Oke. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita compare nih Romo, antara perbedaan ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Adakah perbedaan? Jikalau ada, apakah perbedaannya terlihat signifikan? Beda. Karena Yesus meletakkan dasar yang ajarnya, Paulus itu menjelaskan lebih dalam makna itu. Umpamanya ada yang menuduh Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Tapi Paulus menjelaskan, kebanyakan orang Tuhan artinya Allah. Padahal di dalam tulisan-tulisan Paulus, ketika Yesus disebut Tuhan, artinya bukan otomatis Allah. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Allah yang membangkitkan Tuhan ini. Berarti kata Tuhan dan Allah artinya lain di sini. Iya. Iya kan? Iya. Yang Tuhan adalah Yesus, tapi yang membangkitkan Yesus yang Tuhan ini Allah. Jadi Paulus tidak pernah mengatakan otomatis Yesus itu Allah gitu. Tidak. Kata Tuhan ini yang sayang di dalam bahasa Indonesia ini, tidak ada kata yang menggunakan satu kata maknanya bisa dua. Kalau di dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu ada kata yang digunakan yang artinya Tuhan, tapi juga bisa digunakan untuk manusia biasa. Gusti. Orang Jawa dan orang Sunda mengatakan Gusti Allah, ya namanya Tuhan itu. Tapi Gusti Ratu, artinya penguasa kerajaan. Gusti Prabu, itu untuk manusia. Jadi kata Gusti itu yang bisa digunakan untuk bahasa Inggris, Lord God, tapi Lord Baron, ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia miskin dalam hal itu. Tetapi itu hanya terjadi pada bahasa Indonesia modern. Karena apa? Pada bahasa Indonesia kuno, bahasa Melayu, kita ingat pada waktu Raja Jayanegara dari Majapahit punya istri dari Melayu, daerah Petak, daerah Jingga. Dengan putri ini dia punya anak namanya Aditya Warman. Akhirnya dia menjadi raja di Kerajaan Dharmasraya di Sumatera Barat. Dan gelarnya apa? Gelarnya adalah Tuhanku Haji Mantrolot. Berarti kalau begitu di zaman Melayu kuno, Tuhan juga bisa digunakan artinya untuk junjungan atau penguasa. Yesus itu diangkat jadi Tuhan oleh Allah. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, berarti Allah yang menjadikan Yesus jadi Tuhan ini. Artinya apa? Allah yang mengangkat Yesus diberi segala kuasa di surga dan di bumi, didudukkan di sebelah kanannya. Kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, inilah, kalau dia mempunyai kuasa di surga dan di bumi, artinya dia penguasa, Maha Tuhan. Nah, Maha Tuhan inilah Tuhan itu.
Jadi ketika Paulus mengatakan tuh Yesus itu Tuhan, dia tidak mengubah ajaran Kristen. Yesus sendiri sudah mengatakan aku diberi segala kuasa. Nah, orang yang punya kuasa, punya kuasa namanya Tuhan. Segala kuasa, Maha Tuhan. Dan itulah dari kata ini ada Tuhan itu. Jadi Paulus sebenarnya tidak mengarang sesuatu yang baru, karena Yesus sendiri sudah memberikan landasannya untuk pada akhirnya itu yang dipopulerkan namanya sebagai yang sekarang duduk sebelah kanan Allah menerima segala kuasa itu. Coba kita baca lagi Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja. Raja segala Raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan itu artinya. Orang yang punya kuasa gitu loh. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu artinya Allah, nah itu nanti berhadapan dengan pertanyaan saudara-saudara Muslim kita yang bingung. Kita harus tahu membedakan antara istilah Tuhan yang digunakan pada Yesus sebagai yang diberi kuasa dengan istilah Allah dalam keadaan sebelum dia jadi manusia, ketika dia masih satu dengan Bapa sebagai firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itu Allah, artinya punya hakikat yang sama dengan Bapa itu, yaitu sifat Allah. Jadi apakah Yesus itu Tuhan atau Allah? Yesus Allah kalau kita lihat dalam keadaannya sebagai firman sebelum jadi manusia. Ya ini. Yesus Tuhan. Ya. Ya ini Yesus pembekalan. Itu ya, Yesus itu Tuhan. Kalau kita lihat bahwa dia telah diangkat dalam kemuliaan, diberi segala kuasa di surga dan di bumi sebagai yang memiliki kekuasaan yang berasal dari Bapa itu. Makanya kata Tuhan dan Allah itu dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru dibedakan. Coba kita baca lagi dari 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau ini Tuhan dan Allah artinya sama, ini kalimat tidak masuk akal. Dan ini yang sering dipakai untuk menjadi sebuah isu lalu penyerangan dan membuat orang-orang bahkan tidak sedikit hamba Tuhan tersudut. Karena orang Kristennya sendiri tidak tahu. Bagi Islam, Tuhan ya Allah itu Allah, ya Tuhan itu. Di dalam Alkitab bukan begitu. Yesus disebut Tuhan bukan dalam arti ilah. Yesus disebut Tuhan dalam arti yang diberi kuasa. Jelas ya? Wah, ini kita saya baca juga. Saya jadi ingat firman Tuhan yang mengatakan oleh karena kurang pengetahuan umatku binasa. Ini bahaya, ini pengetahuan yang luar biasa. Betul ini, betul Romo. Ya, kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi menurut ayat ini ada satu Allah. Ada berapa Allah? Satu. Siapa dia? Bapa. Lalu ada berapa Tuhan? Satu. Siapa dia? Yesus Kristus. Kan jelas. Tapi mengapa jadi Yesus diangkat? Ya. Nah, gimana? Silakan Romo selesaikan tadi, mohon maaf, mohon izin. Jadi Yesus Kristus diangkat dalam kemuliaan itulah dia memiliki segala kuasa sehingga gelarnya itu adalah gelar Tuhan. Kita baca satu lagi ayat lagi. Boleh. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Allah sangat meninggikan Dia. Terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama apa itu? Gelar apa itu? Terus? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Maksudnya segala malaikat bertekuk lutut dia karena dia diberi nama itu. Dan yang ada di atas bumi. Di atas bumi makhluk yang ada yang kita lihat ini ya, hewan, manusia dan semuanya yang dapat kita lihat ini. Dan yang ada di bawah bumi. Ya itu makhluk kegelapan yang ada di bawah bumi itu istilahnya di dalam kegelapan, ya. Semuanya tunduk kepada Yesus karena dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah itu diangkat, digelar sebagai Tuhan bagi
bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Iya, Allah Bapa. iya, iya, iya. Berarti kalau gitu gelar Yesus, ya gelar Tuhan untuk Yesus itu bukan artinya Allah Bapa gitu, bukan. Nah, ini banyak orang Kristen yang keliru gitu loh. Iya, iya, iya. Sehingga kita saudara keluar, malah mereka malah kebingungan kalau mereka sendiri bingung tentang ajarannya gitu kan. Iya, iya. Saya yakin ketika kita berbincang-bincang, berdiskusi yang seperti ini akan banyak yang menyaksikan dan kembali kepada pengajaran yang sebagaimana mestinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kenapa justru muncul sejumlah kritikus nih, Romo, yang berani mengatakan bahwa oh itu Paulus itu mengubah pesan-pesan Yesus, apalagi tentang kerajaan Allah, dan itu dia jadikan sebagai agama gereja. Apa tanggapan Anda, Romo? Tidak, Yesus itu menjadi raja, duduk di sebelah kanan Allah. Coba kita baca Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, Terus? dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang Terus? penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Dan setelah selesai dia mengadakan penyucian dosa melalui penyalipannya, penguburannya, dan kebangkitannya, maka ia duduk di sebelah kanan dia duduk di sebelah kanan Allah. yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, dia duduk di sebelah kanan Allah sejajar dengan Allah. Sebagai apa? Sebagai Mesias yang telah dimuliakan, Mesias yang telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi itu. Nah, sekarang dia menjadi raja, tapi rajanya bukan raja di bumi ini. Bukan raja hanya di secuil tanah di timur tengah sana namanya Israel, tapi menjadi raja segala raja tadi, duduknya di atas tahta surgawi. Berarti kalau gitu, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah raja kerajaan surga itu. Coba kita baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Apakah engkau Mesias? anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan. Ya, engkau telah mengatakan, berarti aku Ya. memang Mesias maksudnya. Terus? Ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya. Berarti sekarang Mesias itu yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan itulah penglihatan Nabi Daniel yang dirujuk oleh Yesus ini di dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Seorang seperti anak manusia. Jadi bukan betul-betul manusia, tapi seperti anak manusia. Karena tidak ada manusia dan awan di langit itu kan nggak ada. Iya, iya. Terus? Datanglah ia, lanjut usianya itu. Dan yang lanjut usia itu adalah merupakan penampakan keilahian Yesus yang kekal. Bukan Allah Bapa, karena Allah tak bisa dilihat oleh manusia. Iya. Terus? Ia dibawa ke hadapannya. Dan sang Mesias itu dibawa ke hadapan sang lanjut usia ini. Terus? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Nah, kekuasaan sebagai raja. Terus? Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, kerajaan yang tidak ada musnah itu bukan kerajaan di bumi. Kalau di bumi semua kerajaan bisa musnah. Iya. Ya inilah kerajaan surga itu. Jadi kalau Paulus tidak mengarang, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, itu sudah dikatakan Yesus pada waktu di depan para pemimpin agama waktu itu, bahwa dia kamu akan melihat anak manusia turun datang dalam awan-awan, duduk di sebelah kanan Allah. Itu sudah dikatakan oleh Yesus. Jadi Paulus tidak ngarang-ngarang. Paulus hanya mengikuti yang diajarkan oleh Yesus. Hanya sekarang diperdalam untuk membawa pengertian lebih lanjut bagi umat yang ada. Oke. Tapi ada yang sempat bertanya begini nih Romo, minta penjelasannya. Tapi Yesus itu kan lebih banyak diceritakan, disampaikan, berfokus kepada bangsa umat pilihan Allah yaitu Israel.
Sedangkan Paulus ini pergi ke bangsa-bangsa lain, ke negara-negara lain. Pada waktu pelayanannya, karyanya belum selesai, memang fokusnya untuk Israel. Tetapi setelah karyanya selesai dengan dia mati disalibkan, Ya. sehingga pada waktu disalibkan dia mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19, kita baca, Yohanes 19 ayatnya yang ke-41. Coba kita lihat. Maaf, Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, Segala sesuatu telah selesai, terus berkatalah ia, supaya genaplah yang ada ditulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada sesuatu bekas anggur penuh asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Dengan mati, dia mati, disalibkan, dan akhirnya bangkit. Karyanya telah selesai dengan sempurna. Karena kalau karyanya telah selesai dengan sempurna, fokusnya bukan hanya Israel sendiri, Israel saja, tetapi seluruh bangsa. Sehingga setelah bangkit, dia menampakkan diri pada para muridnya dan mengatakan di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu jadikanlah semua bangsa murid. Nah, semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja. Betul. Artinya ini bisa mematahkan para kritikus yang menuduh bahwa ini Paulus ini bikin misi sendiri ini. Iya, ini Yesus yang nyuruh kok ya. Jelas ya? Kalau saya sangat jelas banget ini pasti akan menjelaskan Terima semua. kasih. Jadi pada murid-muridnya. Nah, Romo ada pertanyaan lagi nih Romo. Paulus itu kan sering disebut rasul bagi bangsa begitu. Bangsa non-Yahudi. Bangsa non-Yahudi itu nyebutnya tuh sebagai Rasul Paulus gitu. Apakah ini panggilan disebut sebagai rasul itu sejalan dengan rencana Kristus atau memang karena berdasarkan tradisi kebudayaan di masa itu? Pada waktu Paulus berkunjung ke Yerusalem, bertemu dengan para pimpinan yaitu para rasul yang ada di Yerusalem. Akhirnya Paulus membentangkan apa yang diajarkan. Nah, kalau ajaran Paulus itu berbeda dengan ajaran para rasul, pasti dia ditempelak oleh para rasul. Kamu mengajarkan begitu? Ternyata tidak. Mereka malah bersalaman tanda setuju. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 2. Di dalam Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Nah, Yakobus itu saudaranya Tuhan Yesus yang waktu itu menjadi episkop yang pertama di Yerusalem, menggantikan Petrus. Karena tak lama kemudian Petrus pergi ke Antiokhia, menjadi episkop di Antiokhia selama 7 tahun. Sebelum tahun 67 dia pindah ke Roma, dan di sana akhirnya dibunuh oleh Kaisar Nero. Jadi waktu itu yang jadi pimpinan gereja Yerusalem ini ada Yakobus, ada Kefas, yaitu Petrus sendiri, dan ada Yohanes yang kemudian dia pindah menjadi episkop di Turki, di Efesus. Nah, ini tiga pimpinan utama yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami, ya Paulus dan Barnabas, pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, artinya bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan mereka, yaitu Yakobus, Kefas, dan Yohanes itu pergi kepada orang-orang yang bersunat. Jadi ada pembagian tugas, pembagian wilayah waktu itu. Jadi Paulus pergi pun bukan karena kemauannya sendiri, tapi disetujui oleh para rasul yang lain. Ini
harus dipelajari secara holistik, nggak bisa cuma parsial ya, supaya bisa dapat penjelasan-penjelasan. Ini bahaya sekali kalau dari penjelasan Romo ini. Saya lagi membayangkan Romo, ini kalau keluarga-keluarga Kristen, orang-orang Kristen termasuk hamba Tuhan yang mungkin hanya sekedar belum sampai ngelotok sampai ke dalamnya, ini berbahaya sekali kalau mudah percaya bahwa Paulus ini menyimpang lalu kemudian menciptakan agama baru dan lain sebagainya tanpa menelaah dan meneliti secara keseluruhan bahwa dari nubuatan dari perjanjian lama mengenai istilah itu sudah ada, lalu bagaimana keberadaan Yesus sebagai Tuhan, lalu bagaimana pandangan. Ini kan sebenarnya mulai dari pandangan yang keliru akhirnya muncul diksi-diksi yang menyesatkan gitu, Romo. Ya, karena apa? Karena dari kacamata yang berbeda. Kacamata Islam itu berbeda dengan kacamata Kristen. Bagaimana kalau keluarga Kristen ini kan kita punya kacamata sama tapi modelnya berbeda. Apa solusinya? Apa solusinya Romo untuk bisa mengajarkan tentang pengetahuan seperti ini kepada anak-anak kita dan generasi muda supaya mereka tidak mudah menerima ajaran yang sebenarnya sangat menyimpang begitu? Ya, coba lihat aja di dalam YouTube saya. YouTube Romo Daniel Biantoro itu banyak, ada lebih dari 1.600 video. Iya, saya salah satunya yang menyaksikan video Romo soalnya. Iya. Iya. Nah, itu kan banyak yang saya jelaskan di situ. Ya, jadi sebenarnya referensi apa yang harus dijadikan tontonan itu perlu diperhatikan ya dari orang tua untuk melihat, mengetahui kamu ini sebenarnya nonton program apa ya. Selain Romo yang pastinya program-program talk show seperti kami Cahaya Bagi Negeri ini harus menjadi bagian yang dipertahankan untuk setiap keluarga Kristen gitu. Ya, coba maka orang Kristen tidak cukup hanya baca Alkitab untuk renungan, nggak bisa. Karena kekristenan itu muncul dalam sejarah, agama yang menyejarah. Makanya kita harus tahu sejarah awal mulanya, sejarah apa yang terjadi dengan para rasul, sejarah terjadinya kitab suci. Semua ini harus kita ketahui. Kalau enggak, kita hanya cukup, ya pokoknya Roh Kudus nuntun saya, pokoknya Alkitab udah cukup. Iya sudah cukup, tapi harus ada ilmunya. Saya sepakat dengan Romo. Romo, banyak sekali yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi di sisa waktu kita yang terbatas, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dan bisa dibatasi karena melalui Romo kami ingin dengar pesan penguatan dari Romo untuk orang-orang percaya di seluruh Indonesia, apapun denominasinya, agar mereka tetap teguh, belajar sungguh-sungguh dan tidak terpengaruh dengan mudah karena narasi-narasi yang tanpa disadari ini kalau tidak segera ditindaklanjuti ini bisa memecah-mecah iman Kristen. Silakan Romo. Makanya belajarlah sejarah. Kata Bung Karno, jas merah, jangan lupa sejarah. Kekristenan itu muncul dalam sejarah, itu bukan agama dongeng, turun dari langit, tidak. Ya dalam sejarah kita tahu sejarah tahun ini ada apa, tahun itu ada apa yang terjadi dalam gereja. Ya, kita tahunya sejarah berdirinya aliran kita sendiri itu yang jadi masalah. Nah, kalau mau mengetahui sejarah gereja, harus tahu dari awalnya lah gereja Ortodoks itu ya munculnya dari awal kekristenan gitu kan. Nah, kan banyak orang nggak tahu, tahunya ya udah kalau aliran ini berdiri tahun ini hanya itu saja yang diketahui, sehingga ada hal-hal yang sangat penting dan sangat menentukan untuk dipahami. Orang itu tidak mengerti, akhirnya mudah diombang-ambingkan oleh orang-orang luar gitu. Jadi makanya pesan saya, belajarlah sejarah itu. Iya, saya sangat diberkati. Saya percaya semua yang masuk di diskusi kita hari ini juga akan sangat-sangat diberkati. Dan siap-siap Romo untuk bertambah lagi viewershipnya, karena saya yakin mereka akan dengan semangat untuk mempelajari kebenaran berdasarkan sejarah Alkitab yang memang sudah dinyatakan dalam kemuliaan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Romo sampai hari ini saya masih nonton yang Romo Daniel sampaikan.
Bukan hanya sejarah Alkitab, sejarah gereja. Betul, sejarah gereja juga. Yang Harus Romo katakan itu harus betul, karena kebanyakan teman-teman juga gitu. Taunya gereja yang tempat di mana dia melayani, tapi sejarah gereja mula-mula malah tidak tahu sama sekali. Saya tidak berbicara tentang sejarah denominasi. Iya, Saya berbicara tentang sejarah gereja. iya, Gereja yang didirikan oleh Kristus melalui para rasulnya dari awalnya itu loh. iya. Itu sebabnya saya juga Ya, itu banyak mengajak. orang yang tahu. Betul, betul. Itu juga sebabnya saya mengajak buat semua rekan-rekan semua bahwa kalau kita belajar dari sumber dari hamba Tuhan yang memang sudah mengenyam pendidikan cukup lama, sangat lama bahkan, apalagi dari sumber seperti Romo Daniel, saya rasa ini satu hal yang bisa dikatakan primer untuk para pelayan Tuhan supaya bisa mengajarkan para pelayan Tuhan lainnya dan juga para keluarga Kristen. Romo Daniel, Iya, jadi jangan katakan saya tidak perlu sejarah, yang penting iya, itu betul. Ini ada Romo orang Daniel, yang saya perlu sejarah, yang penting Roh Kudus. iya. Romo Daniel, saya Saya pengen, kami tuh sebenarnya rindu satu saat Tuhan izinkan bisa ngundang Romo Daniel bisa onsite. Tapi biarlah rencana Tuhan saja, karena sekalipun sinyalnya cukup hilang muncul, tapi apa yang dijelaskan oleh Romo Daniel sudah sangat memberikan pembekalan yang sangat baik dan sangat memberkati. Doa saya Romo Daniel tetap sehat dengan tim di sana, melayani di Manado. Terima kasih. Dan Terima kemuliaan kasih. Kristus selalu menyertai pelayanan Romo Daniel. Dan sampai kita Terima nanti kasih. undang kembali Romo Daniel ya. Semoga CBN makin berkembang. Yang menjadi berkat Amin. bagi banyak orang. Amin. Oke. Amin. 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 Tuhan berkati Romo Daniel. Sehat selalu. Sama berkati. Oke, Tuhan memberkati. Ya. Oke. Pernyataan bahwa Paulus mencoba menciptakan agama baru, kita sudah tahu. Itu merupakan kesimpulan yang tidak tepat. Paulus bukan pendiri agama Kristen. Karena Yesuslah dasarnya. Yesuslah sumbernya. Dan Yesuslah sebagai pendiri gereja yang sejati. Keberadaan Paulus hanya menjalankan amanat Kristus. Membawa Injil kepada segala bangsa. Dan melalui dia, kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan menembus semua batas. Menembus suku-suku, bangsa, dan juga budaya. Kita dipanggil untuk mengenal Kristus secara benar dan utuh. Baik melalui Injil maupun surat-surat Paulus. Bukan tergiur dengan narasi yang sedang viral, yang sesungguhnya narasi itu mengabaikan pemahaman yang alkitabiah. Jadi mari mulai saat ini, ambil langkah praktis dengan segera. Bangkitkan kembali kerajinan untuk membaca firman Tuhan. Bukan hanya kerajinan untuk melihat konten yang sedang viral. Beranilah diskusikan kebenaran Injil mulai di keluarga dan juga rekan-rekan seiman. Supaya setiap orang tua bisa menjadi pendorong anak-anak. Generasi yang semakin mengenal kepribadian Tuhan secara personal. Nah, jika video pembicaraan dan diskusi kami hari ini menjadi berkat bagi Anda, karena saya juga sangat diberkati, jangan lupa like, tulis komen, kami tunggu, dan jangan lupa juga untuk share, bagikan kepada semua saudara-saudari seiman kita, supaya mereka semakin dikuatkan dan bangkit kerinduan untuk belajar firman Tuhan lebih lagi. Tetaplah teguh berpegang pada Kristus sebagai satu-satunya dasar iman kita, sebagai satu-satunya jalan menuju rumah Bapa di surga. Firman Tuhan hari ini berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa sekali lagi berikan like dan share video ini. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel Jawaban ini. Agar apapun informasi yang kami berikan,
Anda selalu up to date. Terus mendapatkan yang bisa memberikan perubahan dan inspirasi baru dan motivasi baru untuk tetap teguh di dalam Kristus. Saya Andi Oatmeal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.